Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pembukaan, saya bakalan cek semangat kalian semua dulu ya. Semoga 1, 2, 3. Semangat pagi! Luar biasa semangatnya kalian. Padahal habis panas-panasan tadi kampanye ya. Jadi langsung saja. Kembali lagi pada talk show kita pada hari ini. Talk show Berlian. Hari ini kita kedatangan narasumber yang benar-benar spesial ya. Mereka habis kampanye, habis panas-panasan, capek, dan alhamdulillah masih semangat banget untuk mengikuti talk show pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Biman Darussinatria sebagai host pada hari ini. Dan untuk para cakatasnya bisa memperkenalkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Syel Bagus Ramadan dari Cakatos urut 1. Perkenalkan, nama saya Insan Arsyadi Tama dari Cakatos nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Regina Nawawi Febriani Sinurat dari Cakatos nomor urut 3. Oke, jadi perasaan kalian hari ini gimana nih setelah kampanye? Senang. Kenapa tuh, kalau boleh tahu? Kita have fun aja dengan kampanye-kampanye gitu. Seru ya, punya fans gitu ya? Iya, benar-benar. Oke. Lebih ke atmosfernya gitu sih, atmosfer Lebih. para pendukung. Oke, lanjut. Saya langsung straight to the point aja. Saya langsung memberi kalian pertanyaan yang ini cukup simpel dan kalian harus menjawab ya dengan secara singkat aja. Mengapa kalian merasa pantas untuk menduduki posisi ketua OSIS? Silakan mau jawab duluan, nggak apa? Oke, baik saya jawab ya. Iya. Menurut saya, kenapa saya pantas untuk menjadi ketua OSIS itu karena saya memiliki jiwa kepemimpinan dan saya mengerti cara mengatur sebuah organisasi. Gimana? Menurut kamu cara mengatur organisasi itu cara kamu itu gimana? Cara saya tuh seperti kita memutuskan dengan keputusan-keputusan yang disarankan oleh para anggota, itu seperti salah satunya. Baik. Lalu kita bersikap lebih terbuka terhadap yang lain, itu kan tidak dimiliki semua orang gitu. Nah, saya setuju. Buat yang lain? Menurut saya pantas itu menjadi ketua OSIS karena saya itu bisa akrab gitu sama anggota-anggota dan saya mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan saya tahu yang benar atau yang salah. Sekarang kalau menurut kamu nih, yang benar yang salah tuh maksud kamu gimana? Keputusan yang benar-benar salah ya, pokoknya keputusan salah sama benar. Contohnya kayak misalnya OSIS harus datang jam 6:10. Okay. Nah itu keputusannya benar. Kalau yang salah itu di atas jam 6:30. Oke ya. Untuk Regina? Menurut saya cocok menjadi ketua OSIS karena saya bisa merangkul anggota-anggota saya dengan baik untuk mencapai tujuan kita bersama. Oke, baik. Lalu menurut kalian nih, apa sih yang kekurangan yang dimiliki oleh OSIS kita sebelumnya? Menurut saya sih lebih kurang inisiatifnya. Ada beberapa yang masih kurang mengerti tentang pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kamu sebagai ketua, nanti kan kamu pasti dihadapi oleh masalah-masalah yang seperti itu juga ya. Masalah dalam organisasi seperti ya tadi kurang inisiatif atau mungkin gimana gitu. Kamu gimana untuk mengatur mereka semua agar bisa lebih baik gitu dalam melaksanakan tugasnya? Untuk mengatur mereka, saya akan remind setiap beberapa menit, mungkin 5 menit agar mereka lebih inisiatif, agar ya mereka melakukan kerjanya dengan efisien. Baik. Yang lain yang mau nambahin? Ya, menurut saya kekurangan di OSIS lama itu kita kurang komunikasi. Jadi antar anggota itu sangat minim sekali komunikasi. Jadi sering terjadi miskomunikasi. Seperti contoh, waktu itu kita ada event class meeting. Namun di situ tidak ada komunikasi tentang penjagaan setiap titik-titik daerah. Dan di situ jadi tidak ada inisiatif juga dan jadi Mengakibatkan jadi apa ya, rusuh gitu. sisa-sisa jadi pada Untuk Regina Menurut ada saya tambahan? OSIS tahun lalu kurang disiplin karena banyak siswa-siswi yang lolos pengecekan pagi karena OSISnya itu telat datang. Jadi menurut saya harus lebih ditegasin lagi. Oke, baik. Sekarang kita ngomongin aspirasi siswa. Menurut saya sendiri, aspirasi siswa itu sangat penting bagi seluruh sekolah gitu. Terutama bagi organisasi OSIS kita sendiri. Tanpa aspirasi siswa, menurut saya sebuah organisasi itu akan susah berkembang karena kalau misalkan nggak ada aspirasi siswa ya nanti mau gimana mau berkembang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin. Tuh. Jadi kalian nanti sebagai ketua OSIS
langkah apa yang akan kalian lakukan agar seluruh aspirasi siswa itu dapat tertampung dan direspons secara baik? Jadi saya bakal bikin wadah untuk menampung saran dan kritik siswa-siswi. Jadi kayak menurut mereka apa yang kurang, apa yang mereka mau. Dan kalau misalnya itu menurut saya masuk akal, bisa kita jalani, bakal saya jalanin. Boleh diperjelas lagi nggak sistemnya gimana itu? Jadi kayak misalnya kita bikin Google Form nih. Judulnya tuh saran dan kritik. Menurut mereka, saran untuk OSIS kedepannya gimana, terus kritik apa yang perlu diubah lebih baik buat OSIS. Dan itu kan pasti kan nanti ya, kalau misalkan dibagi ke seluruh kelas, pasti banyak banget aspirasi atau saran dan kritik ya. Itu bagaimana kamu cara menyaringnya? Ini kan dibaca satu-satu. Terus saya kayak bakal nentuin mana yang menurut saya ini udah dijalanin kok. Mungkin harus jalan lebih baik lagi atau gimana. Pokoknya disaring semuanya biar bisa mungkin terjalan. Yang lain udah mau nonton? Izin, kalau saya akan mengerjakan sama dengan Regina, namun saya mungkin akan mendekati dari orang-orang yang dekat. Saya akan menanya dari orang-orang dekat saya seperti teman atau sahabat untuk menuangkan aspirasi mereka gitu. Jadi saya juga tahu apa suara-suara mereka. Kalau dari Google Form itu mungkin banyak tapi tidak efektif Kenapa bro? Kenapa demikian? karena para orang-orang itu bisa mengespam mengespam submit gitu. Insan ada yang mau ditambahkan? Seperti ya Regina tapi beda. Kalau Gimana? saya pakai kayak sebuah kotak khusus dan saya akan apa itu rapat khususnya itu buat liatin saran itu dari siswa-siswa. Oke, terus lanjut saja ke topik berikutnya. Berhubung di zaman sekarang ini kan sedang marak banget yang namanya bullying. Dan bullying itu tidak hanya fisik maupun secara kata perkataan doang, tapi di sini ada cyberbullying dan bullying secara sosial. Bullying juga karena sedang marak di SMP 45 pasti ada kasus-kasus bullying dong. Nah, dari kalian ketua OSIS, bagaimana cara menggunakan OSIS sebagai organisasi untuk bisa mengembangkan sekolah ramah anak di sekolah ini dan apa tanggapan kalian terhadap korban dan pelaku bullying itu sendiri? Jawab untuk kayak meminimalisir kan. Iya benar. Saya pasti akan menunjuk kayak apa tuh kayak inti-inti dari pengurus kelas dan menjadikan mereka sebagai kayak anti bullying gitu. Jadi MPK. ya lebih ke MPK. Jadi kayak mereka tuh tugasnya ada tugas tambahan yaitu mencatat orang-orang yang melakukan pembulian. Terus jika sudah itu apakah ada tindak lanjutan atau gimana dari OSIS Ke sendiri? BK. Ke BK udah gitu lah. Nah, Oke, ada yang lain, ada yang mau Izin menjawab. Kalau saya akan memberikan pertama sosialisasi yang sangat relate gitu terhadap mereka. Mungkin menurut saya pribadi sosialisasi yang sekarang itu kurang relate dan kurang menyentuh hati. hanya berdasarkan teori gitu ya? Ya, saya akan lebih membuat sosialisasi tersebut relate dan menyentuh hati. Lalu saya akan menggunakan OSIS dan menugaskan para anggota saya untuk memantau kelas mereka sendiri apakah dia melakukan tindakan bullying. Dan ya, dan ketika ada pun saya langsung backup untuk mendapatkan Sama kayak Selo, pertama kasih sosialisasi, terus bikin tim di kelas untuk memperhatikan teman-temannya yang dibully. Itu nggak langsung ke BK, kayak kita perhatiin dulu beberapa kali. Kalau udah keterlaluan dan terlalu sering, mungkin kayak awal cuma bercanda doang, tapi lama-kelamaan kan bisa jadi serius, itu baru diterima ke BK, jadi nggak langsung ke BK. Saya juga pengen nanya, berhubung saya nih, kan saya Segbit 10, saya Segbit ramah anak. Bagaimana cara kalian, misal kalian jadi ketua OSIS, itu gimana sih kalian mengembangkan Segbit ini gitu? Dengan kayak tadi, Sekbid itu bakal ngasih sosialisasi, tapi dengan contoh, bukan teori doang. Ada yang mau nambahin yang lain? Ya lanjut, kita balik ke aspirasi siswa. Tentu saja kalian nanti sebagai ketua OSIS akan memberikan perintah pada Segbit-Segbit kalian kan untuk membuat program kerja. Menurut saya program kerja itu harus gimana ya? Harus menyentuh seluruh masyarakat sekolah gitu. Apa langkah yang akan kalian lakukan agar semua proker itu menyentuh seluruh masyarakat siswa gitu? Pertama-tama mungkin bukan mungkin saya akan melakukan apa namanya cek gitu kayak apa namanya memantau-mantau gitu kayak oh ini ternyata hobinya
hobi di anak 45 tuh ternyata banyaknya ini. Nah, Jadi semacam jadi Kak, sebelum membuat proker kalian akan minat bakat gitu Iya. atau saran gitu. ya lebih ke mantau-mantau gitu kayak, oh ternyata anak 45 bisa apa? Banyak kan ininya apa gitu. Minat bakatnya ini, terus ya udah bikin proker yang sesuai dengan itu. Ada yang mau nambahin? Menurut saya seperti Insan, saya akan pertama melakukan survei terlebih dahulu apa bakat, minat dan potensi para siswa. Lalu setelah itu saya akan menyuruh anggota sipit saya diskusi dengan saya untuk pembuatan proker tersebut. Namun jika sudah saya setujui dan saya rasa itu dapat membantu atau menyeluruh ke seluruh 45, saya akan accept proposal. Baik, baik. Bagus semua ya jawabannya. Beri tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, berhubung kalian nanti akan menjadi ketua OSIS, apa sih hal-hal yang ingin kalian lihat di sekolah ini? Maksudnya, atau nggak di organisasi kalian dulu deh? Apa yang ingin kalian lihat yang semakin lebih maju atau pokoknya lebih baik lah di organisasi kita tahun ini? Pertama, hubungan. Karena kita harus saling akrab sama semua anggota OSIS. Jadi nggak milih-milih cuma satu atau dua orang yang kita temenin. Biar itu kerjanya tuh lancar semua, nggak cuma individual gitu. Terus kalau misalnya ada event, itu tuh semua harus kerja. Bakal saya rangkul atau saya Tegasin lagi. tegasin lagi buat mereka. Untuk saya sih saya pengen lihat organisasi ini lebih tegas. Soalnya berdasarkan tahun lalu tuh masih ada anak kelas 7 itu masih kayak ragu-ragu buat negur. Soalnya kan mereka negur kayak lebih angkatan atas itu. Oh Jadi iya, benar. takutnya Saya juga lihat. itu. Menurut saya sih sama seperti Regina, saya ingin keharmonisan dalam organisasi OSIS itu, dan saya ingin OSIS itu lebih tersusun. Jadi tidak sesuai inisiatif atau kita mengandalkan Sinergi. inisiatif, kita harus susun itu. Jadi musyawarah gitu. Iya. Dan untuk kalian semua, tadi jawabannya bagus. Sekarang saya juga penasaran nih, untuk bagaimana sih cara kalian mencapai sebuah tujuan itu? Yang tadi barusan kalian bilang, Kerjasama. kerjasama doang. Sama kayak ngumpulin anggota OSIS MPK, nggak cuma OSIS, karena kan kita kerja barengan sama MPK juga. Betul. kebetulan. Betul. Kita kumpulin, kalau misalnya kita bakal adain pertemuan rutin. Jadi kayak kita bahas apa masalah yang terjadi atau ada mereka cuma berdua terus kerjanya atau gimana, itu bakal lebih kita perhatiin lagi biar semuanya tuh berjalan baik. Lalu menurut saya mungkin kita akan mengadakan lebih sering buka forum biar semua orang bisa cerita dan melepaskan emosinya atau benak hatinya. Lalu saya mungkin akan mengadakan event-event yang berhubungan dengan OSIS seperti buka puasa bareng bersama anggota OSIS atau acara-acara lainnya agar kita menambah keharmonisan ya anggota tersebut. Baik. Tadi jawabannya bagus lagi. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya terkait masalah lingkungan yang ada di 45 ini. Kan dari beberapa hari lalu yang saya perhatikan itu Adiwiyata itu sangat ditekankan ya, sangat ditekankan kebersihan lingkungan di 45, serta kan sekolah ini ada program sekolah sehat. Nah, saya ingin bertanya kembali, bagaimana kalian sebagai ketua OSIS itu bisa mengembangkan partisipasi siswa untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan sekolah sehat di SMP 45 ini? Menurut saya bakal ngadain kayak kegiatan semacam kerja bakti, tapi itu kayak perangkatan. Jadi kayak misalnya hari Jumat ini angkatan kelas 7, Jumat depan kelas 8, Jumat depan lagi kelas 9. Jadi kayak mereka kerja bakti ngebersihin lingkungan sekolah, seluruh lingkungan sekolah. Terus saya bisa bikin kayak program buat nanam pohon per kelasnya gitu. Green Art gitu. Ya kayak Green Art. Kalau saya lebih melaksanakan proker yang belum terlaksanakan tahun lalu, Green Art. Ya, bagi kalian yang nggak tahu, Green Art itu kita membersihkan dan merawat suatu daerah tertentu di 45 ya. Tuh Vincent? Sama aja seperti Syawak ya, melaksanakan program Green Art. Nggak ada ide lain? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ini kita santai aja di sini.
Jadi selanjutnya saya ingin membahas soal tentang kedisiplinan. Jadi menurut kalian sendiri, OSIS yang lama, kita bawa OSIS yang lama, itu tuh sudah cukup disiplin atau apa? Bagaimana menurut kalian? Eh, untuk OSIS lama ya. Untuk yang angkatan kelas 8 itu udah ada beberapa yang disiplin. Ya, semuanya udah disiplin. Tapi ada yang untuk kelas 7 ada beberapa yang kurang disiplin seperti Nah, karena dia bolos rapat juga sering, karena ada kegiatan di luar-luar dan dia mendingin kegiatan di luar daripada kegiatan di OSIS. Menurut saya kelas 8 sudah disiplin, rata-rata sudah disiplin, mungkin ada beberapa orang yang tidak disiplin. bentar, coba jangan kelas 8 doang gitu. Mungkin bisa kali kelas 7 yang sekarang yang angkatan baru juga bisa di komen. Oh, maksudnya kelas 8 Seluruh. seluruh. Kalau lalu kelas 7 angkatan 25 berarti angkatan saya. Iya. Angkatan saya itu masih banyak banget yang belum disiplin gitu. Kenapa tuh? Ya, saya lihat sendiri ya, teman saya itu di kelasnya tidak memakai dasi dilepas, lalu dia juga sering bolos rapat. Kacau dong. Kacau. Tuh Regina? Menurut saya belum semua disiplin, nggak cuma angkatan kelas 8 yang disiplin, angkatan kelas 7 juga ada yang disiplin. Angkatan kelas 7 saya, tapi emang beberapa orang masih kayak nggak mentingin organisasi, jadi lebih mentingin kegiatan-kegiatan di luar. Kegiatan individunya ya. Iya. Iya. Bisa dibilang semacam egois gitu. Iya. Lanjut, saya penasaran nih cara kalian memanage waktu. Apalagi nanti kalian menjadi ketua OSIS, itu kan pasti sibuk banget. Ntar ada urusan rapat atau bikin proposal atau yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, bagaimana cara kalian untuk memanage waktu kalian? Tanya ya? Jawab. Saya akan memanage waktu itu berdasarkan prioritas kegiatan yang saya akan lakukan gitu. Skala prioritas gitu Skala untuk prioritas. Jadi saya ada memiliki kegiatan deadline yang lebih cepat dari kegiatan yang lainnya, saya akan mengerjakan yang lebih cepat tersebut. baik. Kalau saya sih, saya akan mementingkan kepentingan OSIS dulu, kepentingan organisasi, dan menggunakan kayak aplikasi reminder biar agar saya tahu apa yang harus saya selesaikan. Oke. Kalau saya kayak Selo, pakai skala prioritas. Tapi prioritas saya yang pertama itu belajar, yang kedua organisasi, baru yang ketiga tuh kayak ekskul atau les yang lain-lain. Oke, baik. Mungkin cukup ya pertanyaannya untuk hari ini. Seluruhnya tepuk tangan dulu. Oke, saya sebagai host langsung aja pamit undur diri. Untuk cakatasnya mungkin ada pesan sedikit? Jangan lupa disiplin, karena sekolah kita sangat membutuhkan hal yang namanya disiplin. Jangan bully orang karena kita sekolah ramah anak. Kita Jangan buang sampah karena kita sekolah sehat. Oke, baik. Cukup saja untuk talk show kita pada hari ini. Saya pamit mengundurkan diri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.